Lautaro Martinez nyaris menjadi the next Gonzalo Higuain sebagai orang yang dianggap menggagalkan Lionel Messi menjuarai Piala Dunia setelah kemandulannya di Qatar kemarin. Beruntung Argentina menang atas Prancis via adu penalti, dan Lautaro pun pulang dengan status juara dunia meski nggak mencetak satu gol pun dengan keberadaannya sebagai striker utama Argentina. Meski begitu, performa buruk di turnamen 4 tahunan tersebut nggak begitu saja menjatuhkan mentalnya. Ketika dia fit dan bugar, Lautaro adalah striker mematikan sebagaimana selama ini kita kenal, dan dia membuktikannya mengawali 2023 ini. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Lautaro Martinez memang mengangkat piala pada akhir turnamen di Qatar kemarin. Namun sungguh secara individu, Piala Dunia 2022 adalah mimpi buruk untuknya. Lautaro datang ke turnamen ini dengan statusnya sebagai striker utama Argentina. Pilihan utama pelatih Lionel Scaloni di lini depan Argentina bersama Lionel Messi. Mencetak 21 gol untuk Argentina di era Scaloni dan menjadi yang terbanyak kedua setelah Messi dengan 33 golnya. Karenanya ekspektasi terhadapnya di Piala Dunia 2022 begitu tinggi untuk akhirnya membantu Messi meraih trofi impiannya tersebut. Namun demikian, Lautaro memulai turnamen dengan kekalahan dari Arab Saudi. Golnya dianulir dan sejak itu nggak pernah lagi menyerangkan bola ke gawang lawan. Padahal bukan main pula servis didapatkannya sepanjang gelaran turnamen. Lautaro melepaskan 2,3 tembakan per game sepanjang Piala Dunia 2022. 0,7 diantaranya akurat dengan expected goals mencapai 1,86. 5 peluang emas gagal pun tercatatkan atas namanya, termasuk 2 diantaranya di laga final melawan Prancis. Statistik itu pun membawa Lautaro sebagai pemain dengan peluang emas gagal terbanyak di Piala Dunia 2022 bersama Kylian Mbappe yang juga 5 kali gagal peluang emas. Namun bedanya Mbappe bisa bikin 8 gol dan keluar sebagai top skor. Tren minor Lautaro sebenarnya cukup beralasan karena pada gelaran Piala Dunia 2022 kemarin kondisi kebugarannya dilaporkan gak fit 100%, mengalami keluhan di pergelangan kaki yang merupakan bawaan cedera lamanya yang akhirnya membatasi menit bermainnya dan memunculkan Julian Alvarez sebagai protagonis baru di lini depan Argentina yang dimanfaatkannya benar dengan mencetak 4 gol dari 7 pertandingan. Dalam wawancaranya selepas final melawan Prancis, Lautaro mengakui jika Piala Dunia 2022 nggak berjalan sepenuhnya sesuai ekspektasi untuknya secara individu. Namun dia menegaskan komitmennya untuk bangkit dan terus memberikan yang terbaik bagi Argentina. Dan benar saja, seiring kebugaran yang kian pulih, Lautaro menemukan lagi ketajamannya. 5 pertandingan sudah dimainkannya setelah Piala Dunia 2022, kelimanya bersama klubnya Inter Milan di Serie A Italia, Coppa Italia hingga terbaru Piala Super Italia. Dan kecuali laga pertama melawan Napoli pada 4 Januari kemarin, seluruh pertandingan Lautaro sekembali dari Qatar diakhirinya dengan gol demi gol. Ya, 4 gol dari 5 laga dengan sumbangsih terbarunya memenangkan Inter Milan trofi Piala Super Italia setelah mengalahkan rival sekota AC Milan tadi pagi di King Fahd International Stadium Arab Saudi. Dengan kemenangan tersebut, Lautaro pun kembali mengangkat trofi tepat sebulan setelah menjuarai Piala Dunia 2022 bersama Argentina. Namun bedanya kali ini Lautaro terlibat langsung dengan kontribusi golnya. Gak ada lagi keluhan di pergelangan kakinya. Nyaris semua laga sekembalinya dari Qatar dimainkan 90 menit penuh. Bahkan juga 2 kali babak perpanjangan pada laga 16 besar Coppa Italia pada 10 Januari lalu melawan Parma. Dan yang terpenting, gak ada lagi kemandulan sebagaimana dialaminya pada Piala Dunia 2022. Dari 5 pertandingan sepulang dari Qatar, Lautaro melepaskan 11 tembakan dengan akurasi 55% dan tingkat konversi gol 36%. Lautaro juga tercatat hanya sekali menyiapkan peluang emas di pertandingan melawan Monza. Inter pun kini dibawanya memenangkan 4 dari 5 pertandingan terakhirnya dan masih bersih dari kekalahan. Menjaga persaingan di papan atas Serie A yang meski terpaut 10 poin dari Napoli sebagai kapolista sementara, namun hanya selisih 1 poin dari Milan di tempat kedua. Inter juga telah memenangkan tiket ke perempat final Coppa Italia yang lawannya di babak tersebut antara Atalanta dan Spezia yang masih akan bertanding. Sedangkan di pentas Eropa, Inter melaju ke 16 besar Liga Champions dengan lawan yang menantinya adalah FC Porto. Inter bertindak sebagai tuan rumah pada leg pertama nanti setelah lolos dari fase grup sebagai runner-up. Yang capaian ini sebenarnya juga nggak bisa dianggap remeh karena diraihnya dari grup neraka yang berisi Bayern Munchen dan Barcelona. Ya, Inter Milan masih menjaga persaingan di setiap kompetisi yang mereka ikuti musim ini. Secara matematis belum keluar dari persaingan juara
juara di Serie A dan di atas kertas dijagokan bisa melangkah lebih jauh di Coppa Italia maupun Liga Champions. Dengan 1 trofi Piala Super Italia telah disegel tadi pagi, Lautaro Martinez pun menjaga peluangnya untuk menjadi pemain Argentina dengan prestasi paling komplit pada akhir musim nanti, baik di level timnas maupun klub. Bahkan secara individu bisa menyegel gelar Capocannoniere alias top skor Serie A dengan torehan 9 golnya sejauh ini, yang hanya kalah dari striker Napoli Victor Osimhen sebagai top skor sementara Liga Italia.